Pada video ini kita akan mempelajari mengenai bab 10 tentang sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kerja. Ada 7 hal yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui apa sih tujuan, apa pentingnya, dan apa saja batasan yang ada di dalam strategi sumber daya manusia. Yang kedua, kita ingin mengidentifikasi jenis kebijakan terkait stabilitas kerja. Lalu yang ketiga, kita akan mengidentifikasi jadwal kerja, klasifikasi pekerjaan, serta aturan kerja. Lalu yang keempat, kita akan mengetahui terkait jenis-jenis desain pekerjaan. Lalu yang kelima, kita akan mengetahui pengertian ergonomis dan lingkungan kerja. Yang keenam, kita akan mencoba menggunakan alat-alat dalam metode analisis. Dan yang ketujuh, kita akan mengidentifikasi 4 cara dalam menetapkan standar ketenagakerjaan, serta kita ingin mengetahui cara menghitungnya. Dalam strategi sumber daya manusia, tujuan dalam strategi ini adalah untuk mengelola tenaga kerja dan desain pekerjaannya, sehingga pekerjaan dalam tanda kutip dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Jadi di sini kita harus mengetahui bahwa penting bahwa pekerja harus dimanfaatkan secara efektif, ya dimanfaatkan dalam tanda kutip, dalam batasan keputusan manajemen operasi lainnya. Dan pekerja juga harus memiliki kualitas kehidupan kerja yang wajar dalam suasana komitmen dan kepercayaan bersama. Jadi kita secara tidak langsung ingin bahwa pekerja kita bekerja secara optimal tetapi secara manusiawi. Ada beberapa batasan strategi dalam sumber daya manusia. Jadi kita mau tahu what-nya dulu nih. What-nya ini biasa terkait dari strategi produk, seperti skill apa yang dibutuhkan, talent yang dimiliki, material apa yang akan digunakan oleh pekerja kita, apa tingkat safety yang dimilikinya. Kemudian when, kapan, terkait dengan schedule. Jadi schedule ini kita bisa misalnya dalam sehari, atau dalam setahun, atau setiap hari gitu ya, setiap hari secara stabil kita kerjanya 8 jam dalam sehari, istirahat sejam, kerja cuman 5 hari dalam seminggu, misal seperti itu ada stability of schedule. Atau misalnya shift-shiftan. Ya, kemudian where, di mana? Kita harus melihat di mana pekerja kita ini melakukan pekerjaannya. Jadi yang kita lihat di sini terkait strategi lokasinya adalah bagaimana cuaca atau iklim di dalam daerah tersebut. Setelah itu kita ingin mengetahui bagaimana temperatur udara yang ada di sana, tingkat kebisingannya, terus tingkat pencahayaan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, lalu terkait kualitas udara yang ada di sana. Kemudian prosedurnya. Di sini akan terkait dari strategi proses yang kita gunakan. Apa teknologi yang digunakan, mesin, dan perlengkapannya, bagaimana tingkat safety atau keamanan dari penggunaan alat-alat tersebut. Kemudian who. Karena kita tahu bahwa setiap individu itu berbeda, sehingga pasti setiap individu itu memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Kemudian mereka pasti memiliki yang namanya tingkat respon dan memproses informasi yang berbeda pula. Kemudian how, ini terkait strategi layout yang dimiliki. Misalnya kalau menggunakan fixed position, berarti kalian tahu orangnya akan standby di lokasi tersebut dan gimana sih caranya biar dia dapat bekerja di dalam lokasi yang seperti itu. Begitu pula untuk proses location, assembly line, work cell, dan product focus. Lalu terkait kebijakan stabilitas kerja sendiri, sebenarnya perusahaan itu dapat memilih antara follow demand exactly atau hold employee constant. Jadi di sini misalnya kalau kita mau mempekerjakan jumlah pekerja kita sesuai dengan demand atau follow demand exactly, berarti kita akan mencocokkan kira-kira biaya tenaga kerja langsung dalam produksinya itu berapa,
Lalu kita juga harus memikirkan terkait biaya perekrutannya dan pemutusan hubungan kerja. Karena berarti kalau misalnya kita mau memilih demand yang banyak, jadi misalnya demandnya lagi banyak, meningkat, tenaga kerja kita bertambah, berarti kita akan merekrut. Tapi ketika demandnya sedang menurun, kita akan memutuskan hubungan kerja, sehingga ada biaya-biaya yang harus diperhatikan itu. Lalu terkait asuransi pengangguran, lalu upah premium yang wajar untuk diberikan pekerja itu berapa. Jadi di sini kita akan menganggap bahwa tenaga kerja itu sebagai biaya variabel untuk perusahaan kita. Berbeda ketika kita hold employment constant. Jadi kita akan pertahankan standar berapa jumlah tenaga kerja kita, otomatis ini tenaga kerja yang udah terlatih, di mana di sini otomatis akan meminimalkan biaya tadi, perekrutan, pemberhentian, pengangguran, ya. Tapi memang ada sisi negatifnya di mana karyawan menjadi kurang tanda kutip ya, kurang produktif selama periode slack atau di mana ketika demand sedang turun. Nah, tapi kalau di sini karena tadi kita hold employment constant, maka tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya tetap. Untuk jadwal pekerjaan sendiri sebenarnya bisa diatur dalam 4 kategori. Pertama adalah jadwal kerja yang standar, seperti dalam seminggu kerja adalah 5 hari, di mana dalam sehari kerja 8 jam, itu jadwal kerja yang standar. Atau kita menggunakan waktu yang fleksibel. Jadi kita sudah menentukan batasannya. Misalnya pokoknya dalam seminggu itu kerja 40 jam misalnya. Nah, nanti si karyawan kita sendiri yang akan menentukan kira-kira untuk memenuhi 40 jam itu misalnya hari Senin berapa jam, Selasa berapa jam. Itu dia sendiri yang menentukan. Atau minggu kerja yang fleksibel. Ya, di sini kita akan membuat dalam seminggu itu bisa kerjanya 5 hari sekali, 5 hari dalam seminggu, atau misalnya 4 hari dalam seminggu, tetapi dengan tadi constraint-nya 40 jam dalam seminggu. Jadi kalau misalnya 5 hari dalam seminggu, berarti kan setidaknya ada 8 jam dalam sehari, kan 8 kali 5, 40. Misalnya kalau mau menentukan cuman kerja 4 hari dalam seminggu, berarti misalnya sehari berarti 10 jam, kayak gitu. Atau kerja paruh waktu atau kita sebut sebagai part time. Di sini jam kerja akan lebih sedikit, ya. Jadi tidak teratur karena akan tergantung dari kapan si pekerja kita dapat bekerja atau kapan kita membutuhkan tenaga kerja tersebut, dan otomatis ini hitungnya per jam. Ya, jadi perusahaan bisa memilih jadwal pekerjaan mana yang sesuai untuk pekerjaan yang sedang dihadapi. Lalu untuk mengklasifikasi pekerjaan dan aturan kerjanya, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan siapa bisa melakukan apa. Jadi, apa tadi skill yang dipunya, talent yang dimiliki, terus kapan mereka bisa melakukan pekerjaan tersebut, karena tidak selalu bisa langsung melakukan pekerjaan tersebut, dan tentukan dalam kondisi apa mereka bisa melakukannya. Jadi, misalnya kayak kita lagi ngedaftar pekerjaan, terus kita bilang, oh saya baru bisa bekerja kalau misalnya saya sudah, misalnya kita pindah ya dari perusahaan yang lain, kita udah resign 1 bulan dari pekerjaan yang sebelumnya gitu misalnya. Atau saya baru bisa bekerja karena saya ada di rumah, saya ada di luar kota, setidaknya perusahaan memiliki yang namanya mes atau rumah dinas misalnya, atau saya baru bisa bekerja kalau apa seperti itu ya. Jadi ini biasanya ada omongan dulu sebelum menandatangani kontrak. Lalu kita juga harus bisa menentukan apa saja aturan kontrak serikat pekerja yang dimiliki ya. Jadi misalnya setiap pekerja itu memiliki yang namanya Undang-Undang Tenaga Kerja, dan dia juga ada yang memiliki nama serikat pekerja yang menaungi
para pekerja yang menjadi anggotanya, dan biasanya di serikat pekerja tersebut ada aturan-aturan tertentu terkait member-member orang di dalamnya. Seperti itu. Tapi ini tidak semua perusahaan ada. Ya. Kalau undang-undang tenaga kerja itu udah pasti. Jadi kita lihat apa saja yang diatur di dalam situ. Lalu, batasi fleksibilitas dalam penugasan dan perhatikan efisiensi produksi. Di sini dimaksudkan adalah untuk tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang baru, kita pasti butuh yang namanya penyesuaian. Kira-kira dia baru bisa melakukan pekerjaan apa. Nah, jadi jangan sampai tiba-tiba semua pekerjaan dikerjakan oleh satu orang, which is orang itu tersebut ternyata tidak dapat memanage waktu dengan pas, sehingga justru dapat menurunkan efisiensi produksi. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu mendesain pekerjaan. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan job specialization, di sini kita akan membagi pekerjaan menjadi beberapa pekerjaan khusus. Ya, yang tentunya untuk ini setiap pekerjaan akan dilakukan oleh orang yang memang paham terkait pekerjaan tersebut. Karena ini khusus. Hal ini, job specialization ini, pertama kali disarankan oleh Adam Smith pada tahun 1776, di mana dengan adanya job specialization, otomatis ini dapat mengembangkan ketangkasan yang dimiliki oleh setiap individu, karena kita mengerjakan hal yang sama berturut-turut setiap kali, kita kan lama-lama jadi paham terkait pekerjaan tersebut, dan hal ini dapat menurunkan jumlah waktu yang hilang. Jumlah waktu yang hilang ini maksudnya adalah ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, ketika kita baru belajar, baru mencoba, baru meraba-raba bagaimana sebaiknya melakukan pekerjaan tersebut, otomatis ada waktu yang tanda kutip waktu training kita gunakan ketika kita bekerja. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai jumlah waktu yang hilang. Nah, dari pengerjaan yang terus-menerus dan kita semakin lama semakin tangkas, lama-lama kita dapat mengembangkan alat khusus yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan kita. Alat ini nggak mesti alat seperti mesin ya. Misalnya kayak, kita bisa tuh menggunakan sekarang yang namanya Google Sheet gitu misalnya. Kalau dulu kan pakai Excel biasa, dikopas masing-masing ke orang, dikirim folder masing-masing. Misalnya sekarang bisa langsung pakai Google Sheet, semua orang bisa akses di tempat yang sama. Misal contohnya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 1832, Charles Babbage ini menambahkan pertimbangan lain terkait job specialization, di mana sebaiknya upah itu akan disesuaikan dengan keterampilan. Jadi, dengan adanya job specialization itu justru akan bagus bagi orang untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki. Biasanya sih lebih tinggi daripada yang standar. Lalu kita juga harus memperhatikan komponen psikologikal, ya. Jadi kita harus melihat terkait aspek-aspek psikologis dari desain pekerjaan yang kita miliki. Apakah orang itu, misalnya kita menggunakan job specialization, apakah itu nantinya akan menjadi burnout bagi orang tersebut sehingga jadinya tidak maksimal ketika melakukan pekerjaan, atau agar tidak terjadi burnout apa yang harus dilakukan pada pekerjaan tersebut. Misalnya kayak kalian contoh Google gitu ya. Google itu kan kalau kalian searching itu dia punya banyak banget istilahnya fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh para pekerjanya. Either tempat main, either itu tempat makan atau kantin nongkrong ya. Yang membuat bagaimana si pekerja meskipun dituntut untuk melakukan yang namanya, kalau Google kan kerja kreatif ya. Gimana dapat menciptakan inovasi tapi tetap di kantor ya. Jadi justru itu yang membuat dia mendesain ruang kerja atau kantornya itu menjadi sesuatu yang menarik sehingga dapat membuat orang refresh. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kemudian bisa menggunakan yang namanya job expansion. Di sini kita akan menambahkan lebih banyak variasi untuk pekerjaan. Dengan tujuan utamanya adalah mengurangi kebosanan yang terjadi karena adanya tadi spesialisasi pekerjaan.
ya. Jadi di sini kita ada beberapa jenis job extension. Yang pertama misalnya job enlargement. Job enlargement itu job yang dilakukan pada